Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah seseorang yang menjadi pengagum setiamu. Oke, siapakah dia yang menjadi pengagum setiamu? Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, seseorang yang mungkin sampai saat ini masih mengagumi kamu. Siapakah dia, seseorang yang menjadi pengagum setiamu? Aku melihat ada sesuatu yang berubah di antara kamu dengan dia. Jadi kemungkinan kamu bisa udah kenal deh dengan orang ini ya. Kamu dengan dia ini pada siklus yang pada pada circle yang sama nampaknya di sini aku lihat, cuman tiba-tiba keadaannya jadi berubah. Kalian saling diam di sini karena ada luka atau pengkhianatan yang pernah dia atau kamu lakukan yang akhirnya di sini menyakiti satu sama lain. Akhirnya kalian kehilangan dia, akhirnya kalian berpisah, akhirnya kalian saling mendiamkan. Ada luka di sini ya, ini menyakitkan, ini tentang pengkhianatan. Oke. Kemudian ada suatu kecanduan dari seseorang di sini. Mungkin kecanduan inilah yang membuat akhirnya terluka. Kecanduan apa nih? Terlalu candu dengan kamu, terlalu apa itu namanya? Memaksakan kamu atau bagaimana gitu ya. Intinya kayak candu gitu. Saking candunya sama kamu, mungkin dia suka melarang-larang kamu, atau saking candunya dia sama kamu sering mengekang kamu seperti itu, membuntuti kamu atau bagaimana. Aku melihat di sini. Jadi ada suatu kecanduan yang dia lakukan sehingga di sini membuat kamu terluka. Kalau aku lihat juga di sini ada friendship. Bisa jadi sebenarnya dia ini dari circle pertemanan kamu, ya, dari circle pertemanan kamu. Kalian sama-sama mengenal satu sama lain dengan orang ini, ya. Kamu dengan dia sama-sama mengenal satu sama lain. Terus juga aku lihat seperti ada rasa kebebasan atau ada seseorang yang di sini melakukan suatu addiction, melakukan suatu apa itu namanya tadi, kecanduan ya, kecanduan terhadap kamu, tapi dia merasa tidak bersalah ketika dia menyakiti kamu, mengecewakan kamu, melukai kamu. Aku melihat kayak dia merasa tidak bersalah sama kamu, dan dia saat ini tuh ya hidup bebas aja gitu loh ya. Mungkin dia juga nggak meminta maaf, atau ya dia kelihatannya fine-fine aja telah menyakiti kamu atau melukai kamu gitu. Jadi di luar sana dia kehidupannya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak punya rasa bersalah. Dan aku melihat bahwa intuisimu terhadap dia ini tahu, kuat gitu loh. Atau bisa jadi intuisi dia terhadap kamu itu kuat. Jadi apapun yang kamu lakukan kayaknya dia itu tahu gitu loh. Ya. Jadi kayak stalker gitu ya jadinya ya. Aku lihat di sini dia kayak stalker gitu. Ya, karena apapun yang kamu lakukan itu dia tahu. Bahkan
pikiran alam bawah sadar dia itu kayak tahu gitu apapun yang kamu pikirkan. Ya, apa yang kamu pikirkan pun sampai dia tahu loh. Seperti itu. Dan saking kuatnya ya intuisi dia terhadap kamu ya, dia ini sampai sering sekali memikirkan sering sekali berpikir negatif tentang kamu gitu ya, dan dia memaksakan segala sesuatunya sendiri gitu loh. Jadi kayak dia kan ketika dia udah apa itu namanya ya udah addiction ya, kecanduan banget sama kamu kan, sampai ngelarang-larang kan, kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh ke situ, kamu nggak boleh deket dengan si A, kamu nggak boleh deket dengan si B, seperti itu ya. Jadi dia kayak mengatur-atur kamu seperti itu ya, karena di sini ternyata ada pikiran yang negatif dari dia yang dia paksakan terhadap kamu, banyak hal-hal yang dia larang terhadap kamu gitu ya. Jadi sehingga kamu kayak diatur-atur, seperti terpenjara, seperti apa ya, kayak ya nggak bisa bebas gitu. Kalau aku lihat di sini, saking ya aku lihat di sini dia itu pengagum setiamu ini, aku lihat ya. Jadi kayak nggak bebas, kamu mau ngelakuin A nggak bisa, kamu mau ngelakuin B nggak bisa, kayak dia itu yang pengontrolnya kamu kayak gitu. Dia ini punya harapan besar loh sama kamu ya, ada harapan besar, ada tujuan yang dia inginkan dari kamu. Tentang apa itu? Aku lihat di sini sesuatu yang bisa memberikan dia rasa puas, ya, kepuasan. Dan harapan ini ingin dia jadikan kenyataan. Ya, aku lihat di sini karena ada sesuatu yang benar-benar pengen dia miliki, ya, ingin dia rasakan, ingin jadi nyata seperti itu. Bahkan aku melihat dia berani untuk melakukan transisi atau merubah atau melepaskan sesuatu agar dia bisa bersama kamu, agar dia bisa tetap dekat dengan kamu. Ya, ada suatu transisi, dan ini justru malah mungkin akan menyakiti kamu atau menyakiti dia. Tapi demi kamu dia berani untuk bertransisi. Ya, berani untuk mengubah sesuatu atau berubah seperti itu. Ada kegigihan dari dia untuk untuk memperbaiki diri atau merubah diri. Ya, dan ini menurut dia suatu kompetisi yang harus dia menangkan. Ini menurut dia adalah tantangan yang harus bisa dia lewati. Seperti itu aku melihat di sini ya. Jadi ini kayak keambisiusan yang parah ini kalau aku lihat ya, keambisiusan dia terhadap kamu yang sangat parah kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi kartunya. Oh ya, ada konflik. Mungkin kamu dengan dia sempat berkonflik di sini ya, sempat ada masalah ya, sempat kalian beradu argumen. Ya, sempat kalian itu bertengkar ya, bahkan karena sering beradu argumen di sini kalian itu ya bertengkar besar aku lihat. Makanya mungkin bisa jadi kamu dengan dia saat ini lagi diam-diaman ya, karena ini kamu dengan dia itu lagi habis bertengkar hebat seperti itu. Ya, dia akan datang lagi kalau aku lihat. Ya, dia akan datang lagi dengan tujuannya. Tujuannya adalah apa yang kamu mau. Jadi mungkin dulu kamu pernah mengucapkan sesuatu gitu ya dengan dia, terus itu mungkin itu nggak sesuai dengan diri dia. Misalkan kamu pengen pasangan yang misalkan ganteng deh kayak Ken-nya Barbie tuh, nah kayak gitu. Dia berani loh untuk mungkin operasi plastik untuk mirip dengan Ken seperti itu. Ya, saking dia terobsesi banget dengan kamu. Aku lihat di sini ya ada Knight of Swords, maka dia akan datang lagi dengan sesuai apa yang kamu mau gitu. Ya,
Atau misalkan perubahan dari sikap, ya misalkan sikapnya kamu jangan terlalu posesif seperti itu, maka dia akan datang dengan ketidakposesifan, gitu loh, ya. Karena di sini dia berani untuk bertransisi, oke, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini memang kayaknya kamu dengan dia sudah berpisah, ya, sudah berpisah, sudah yaitu selain diem-dieman ya kalian sudah saling menarik diri, kamu dengan dia sudah saling menarik diri. Jadi ternyata sebenarnya dia ini merasa kamu adalah orang yang pantas untuk dia cintai, ya, dan dia berharap kamu juga bisa mencintai dia seperti itu, ya. Jadi ketika dia mencintai kamu, semua rasa obsesi dia terhadap kamu dia sudah kasih, dia sudah lakukan gitu ya, sampai ya ini obsesinya sampai ngelarang-larang kamu kayak gitu. Cuman ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, kamu tidak membalas cinta dia seperti itu. Terus itu dia merasa ketika kamu mungkin menolak dia atau ketika kamu mulai marah sama dia, ya, kamu tidak menganggap dia, dia merasa kecewa, dia merasa tidak percaya diri. Aku lihat di sini. Nah, ketika dia merasa tidak percaya diri itu, dia merasa kayak semakin rendah, ya, semakin rendah rasa percaya dirinya gitu. Oke, sorry, aku geser kameranya biar ini kelihatan kartunya ya. Jadi gitu. Jadi semakin hari, semakin kamu menolak atau semakin kamu menghindari dia atau kamu kayak apa ya, menjaga jarak dengan dia, semakin rasa kepercayaan diri dia itu semakin rendah kayak gitu loh. Kenapa? Ya aku tuh sayang loh sama kamu, aku tuh cinta sama kamu, tapi kenapa rasa sayang aku itu kayak nggak dibalas gitu loh ya, nggak dibalas seperti itu. Dan aku melihat sekarang tuh dia mulai open minded, dia mulai membuka wawasan dia mulai membuka pola pikir dia, melihat dari sudut pandang kamu sekarang, ya. Ternyata kamu itu ada kriterianya ya, yang ingin dia jadikan yang ingin kamu jadikan pasangan tuh kamu punya kriterianya kayak gitu. Sehingga saat ini dia mencoba untuk menuruti kemauan kamu, ya, menuruti apa yang kamu minta seperti itu. Aku lihat di sini. Dan dia menganggap bahwa oke, untuk saat ini kayaknya kamu memang belum siap untuk menerima dia. Oke, kalau gitu dia akan sabar menunggu sampai kamu siap. Gitu. Aku melihatnya di sini ya. Jadi menurut dia kalau misalkan dia terus-terusan memaksa kamu, maka hubungan ini ya atau maka cinta dia nggak akan terbalas gitu loh, nggak akan terbalas. Jadi makanya di sini dia apa itu namanya? Ya menghindar dulu. Ya, dia menghindar, menunggu sampai kamu siap untuk menerima dia, dan sambil dia menghindar itu sebenarnya dia sambil stalkingin kamu, sambil cari-cari tahu perspektif kamu ke depannya seperti apa, atau saat ini kamu itu sedang bersama siapa, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi energi stalkingnya dia masih kuat. Aku lihat di sini dia tetap melihat perspektif dari sisi kamu seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini ada konsep pengorbanan yang memang dia sedang lakukan untuk bisa menjalin hubungan kamu di masa depan, dengan kamu di masa depan. Ini pengorbanannya untuk tidak memaksa kamu, terus itu melakukan transisi, melakukan perubahan ya. Terus itu ya masih tetap berdoa atau berharap untuk bisa terjadi suatu hubungan dengan kamu di masa depan. Ada judgment. Dan aku melihat juga ada perasaan kayak dia meragukan diri dia sendiri deh. Ya, aku melihat di sini kayak dia kayak meragukan diri sendiri, bahkan dia menunda untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan terhadap kamu, terhadap kamu. Apakah dia akan terus mengejar kamu atau justru malah dia harus berhenti dengan obsesi dia terhadap kamu seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi dia saat ini masih ragu, dia harus bagaimana? Apakah ketika dia maju
kamu masih mau menerima dia, atau ketika mundur apakah dia siap untuk menghilang dari hidupmu, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga ini, dia ini mungkin baru melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, atau mungkin dia saat ini masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya ya. Jadi dia butuh kamu gitu loh. Ketika saat ini dia mengalami masa-masa sulit, dia butuh kamu untuk tempat sandaran gitu loh ya, untuk paling nggak ada kamu di sisi dia, memotivasi dia, menyemangati dia, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, makanya di sini dia juga masih sering stalkingin kamu agar ketika dia sedang mengalami masa sulit, hiburannya tuh ngeliatin kamu gitu loh ya. Sama lah kayak kita kalau lagi suka sama idol kita, atau kita suka dengan pasangan kita, pasti kan kalau kangen kita lihat-lihat foto dia, terus lihat-lihat media sosial dia. Nah sama dia juga seperti itu ya, aku lihat di sini. Karena ketika kita capek gitu ya, capek banget menghadapi kehidupan, hiburan kita apa sih? Ya kalau bisa, misalkan bisa keluar rumah gitu ya, liburan keluar kota gitu ya. Kalau nggak bisa kan cuman di rumah, cuman scroll. Nah itu sama dengan kayak dia ini gitu. Ketika dia capek, lelah dengan kehidupan dia, hiburan dia ya adalah stalkingin kamu gitu ya. Terus juga kalau aku melihat saat ini, dia itu kayak semacam sudah sadar diri sih ya, tentang keobsesifannya dia ini. Jadi dia merasa kayak dia saat ini butuh untuk mengatur kebutuhan dia terlebih dahulu ya, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan dia sebelum dia mengambil suatu keputusan yang bahkan nantinya takutnya akan menyakiti orang lain atau menyakiti kamu. Jadi aku lihat di sini dia untuk saat ini dia hati-hati banget dalam bertindak ke arah kamu, atau untuk mengambil keputusan ke arah kamu lagi gitu. Makanya di sini dia masih ragu terhadap diri dia ya. Dia nggak terburu-buru nih kan, dia nggak terburu-buru di sini, nggak terburu-buru untuk datang ke kamu. Terus dikonfirmasi lagi dengan Queen of Wands ya. Jadi saat ini tuh dia sedang hati-hati banget sebelum mengambil suatu tindakan, karena dia mengingat konsekuensinya nanti. Mungkin kemarin-kemarin ketika dia posesif sama kamu, memaksakan segala sesuatunya agar dia bisa menjalin hubungan dengan kamu, tapi semuanya gagal, semuanya tertolak, semuanya hubungannya kayak nggak jelas gitu ya. Nah itu juga kan menimbulkan rasa sakit hati tuh ya, kecewa ya dianya juga gitu, dan kamunya juga kecewa, marah gitu ya. Sehingga ya udah, sekarang dia mencoba untuk sabar, melihat dari perspektif kamu. Terus itu juga dia mulai mengevaluasi apa sih yang pantas untuk dia lakukan agar dia tidak menyakiti kamu. Terus juga dia sedang berusaha untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri dia, tapi dia juga harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan. Karena selama ini kan dia selalu berani gitu ya, mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia terhadap kamu, dan kamu harus ngikutin maunya dia gitu loh. Akhirnya kamu marah, akhirnya kamu jengkel, akhirnya kamu pergi meninggalkan dia. Maka dari itu jangan sampai ini terulang lagi gitu loh. Sikap kamu dan sikap dia yang seperti ini jangan terulang lagi gitu. Makanya di sini dia sedang mencoba untuk menenangkan diri dia, berpikir dengan jernih ya, mengambil keputusan yang tepat seperti itu, dengan membedakan antara percaya diri kemudian dengan egois gitu ya, membedakan antara kepercayaan diri dengan egois. Terus itu juga dia melihat bahwa saat ini tuh kamu lagi jengkel banget sama dia, lagi marah gitu ya, lagi kesal gitu sama dia. Seperti itu. Tapi the lovers di sini. Jadi sebenarnya kamu pun sebenarnya sayang ya sama dia. Kamu pun sebenarnya suka sama dia. Jangan-jangan ini bisa jadi mantan kamu. Ya, bisa jadi ini mantan kamu. Aku lihat, karena di sini ada the lovers. Ada suatu ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia. Bahkan ini sebenarnya bukan hanya sekedar ketertarikan semata, tapi ini sebuah gairah. Ada gairah yang kuat di antara kamu dengan dia gitu. Dan hubungan ini pun on off. Bisa jadi memang kemarin kalian hubungannya hanya sekedar teman ya, belum ada relationship, belum ada komitmen gitu ya. Jadi kayak apa sih sebutannya itu, kayak PDKT gitu ya, PDKT tapi udah
ya udah saling ya PDKT pasti udah saling tahu ya, intinya kayak PDKT gitu ya, penjajakan lah ya, tapi udah kayak dalam gitu. Karena sebenarnya di sini ada the lovers, kamu dengan dia sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta bahkan di sini. Jadi mau sejauh apapun, semakin jauh dan semakin lama kalian berpisah, salah satu di antara kalian ini pasti akan ada dorongan untuk selalu mendekat. Dan ini memang apa ya, sudah dinaungi oleh semesta gitu loh. Ya, nih kita lihat nih ya, ada apa itu namanya, laki-laki dan perempuan, terus ini ada semesta, ada angel ya yang kayak merangkul tapi di atas gitu ya, kayak memberkati gitu ya. Nah itu, jadi semakin kalian berjauhan, semakin kalian berpisah dengan waktu yang sekian lama, ini kalian akan dinaungin lagi gitu loh, akan didekatkan lagi gitu ya, walaupun kalian dipisahkan oleh pegunungan ya, pokoknya kalian akan dipersatukan lagi. Bahkan nih, walaupun hubungan ini sudah lama berpisah, sudah lama tidak ada komunikasi, ternyata perasaan dia muncul lagi. Ya, perasaan dia bangkit lagi, muncul lagi gitu. Dan semakin hari semakin kuat, makanya di sini dia ingin datang lagi ke kamu. Gitu. Cuman energinya cepat. Aku lihat di sini ya. Eight of Wands itu juga artinya tentang belahan jiwa. Panah asmara kalau dalam percintaan tuh ya, seperti itu. Nah, jadi makanya di sini dia dia akan datang gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, entah ini kamu atau energi dia nih, atau mungkin kalian berdua nih, kalian lagi kayak punya beban pekerjaan ya. Ya, kalian lagi sama-sama sibuk nih sama pekerjaan kalau aku lihat di sini, sehingga belum bisa untuk memfokuskan romansa dulu gitu. Bisa jadi dia saat ini memang lagi punya beban pekerjaan, dan dia juga melihat kamu sekarang itu lagi sibuk sama pekerjaan kamu, makanya di sini dia belum ada pergerakan. Ya, dan dia juga belum bisa untuk fokusin ke relationship-nya dia dengan kamu. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini orang lama, ya, ini orang lama. Bisa jadi mantan atau mungkin kemarin kalian baru PDKT-an ya, penjajakan seperti itu. Bisa jadi ya, tapi kalian sebenarnya kamu dengan dia sama-sama udah saling suka. Gitu. Oke, dan untuk sekarang aku lihat di sini kamu dengan dia lagi punya beban kerja. Jadi kayak belum bisa fokus satu sama lain untuk mengembangkan atau menyelesaikan percintaan kalian. Gitu, masalah percintaan ya, masalah percintaan kalian. Dan aku melihat bahwa memang selama ini kan dia mengisolasi diri ya, dia kayak menutup diri gitu dari kamu. Walaupun berpisah tuh kayak dia bener-bener menutup banget. Dia kayak nggak memberikan kabar ya, melalui media sosial kah ataupun apa ya. Pokoknya dia menutup banget. Di media sosial aja mungkin dia nggak upload apa keadaan dia, keseharian dia atau sesuatu gitu, enggak. Dia benar-benar menutup diri loh kalau aku lihat di sini ya, dia menutup diri. Tapi yang menutup dirinya itu memang untuk sembuh dari perpisahan kalian yang menyakitkan, yang membuat dia patah hati. Ya, dia benar-benar patah hati loh dengan kamu karena ditolak, karena ditinggalkan, karena apapun lah ya. Pokoknya kemarin itu ketika dia berpisah dengan kamu, apapun, kenapapun kalian berpisah, itu dia patah hati. Ya, aku lihat di sini dia sedih, dia merasa kehilangan sama kamu. Makanya maka dari itu dia mengisolasi diri, ya, menyembunyikan diri dia dan kemudian menyembuhkan dulu itu. Ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh mungkin dia orangnya usianya lebih tua dari kamu, ya. Terus juga aku lihat sebenarnya dia ini orang yang bijaksana ya, orang yang bijaksana. Terus juga pekerja keras aku lihat sebenarnya. Terus itu juga dia merasa kamu dengan dia ini udah terlalu lama deh kita berpisah gitu. Dia kayak udah kangen banget sama kamu, udah nggak kuat lama-lama kangen sama kamu. Tapi ini udah cukup lama. Udah cukup lama gitu berpisah, nggak ada kabar dengan kamu, diem-dieman sama kamu gitu. Dia menurut dia ini udah cukup lama. Udah yuk cari waktu untuk bisa bertemu gitu loh, untuk bisa kembali kayak gitu.
ya. Jadi dia ngerasa kayak udah nggak kuat gitu lama-lama berpisah dengan kamu. Terus itu juga ada death ya. Memang si dia ini dari awal memang nggak ada niatan untuk benar-benar melepas kamu. Nggak, ya dia bahkan nggak mau apa sih namanya, hubungan kalian ini berubah gitu ya. Dia nggak mau hubungan kalian ini berubah, kita tetap sama-sama ada satu sama lain kayak gitu loh ya. Apapun jenis hubungannya, pokoknya dia nggak mau kamu benar-benar hilang dari hidupnya seperti itu. Cuman memang di sini kalau aku lihat ada nuansa apa ya, ada nuansa atau ada situasi yang terus-terusan berulang, dan berulang kalinya terjadi ini itu ternyata situasi yang menyakitkan. Misalkan tentang mungkin perselingkuhan nih, soalnya ada Three of Swords ya. Perselingkuhan, terlalu obsesif, terus terlalu mengekang, terlalu mendominasi, dan itu berulang kali terjadi sehingga pasangan merasa tersakiti gitu loh, atau kamu merasa tersakiti. Misalkan dia bolak-balik obsesiin kamu terus, mengekang kamu, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, kan kamunya nggak bisa bebas, kamunya juga kan sakit hati, kamunya juga kan merasa terluka diperlakukan seperti itu karena kamu nggak ada kebebasan. Intinya seperti itu ya, ada situasi antara kamu dengan dia yang berulang ya. Itu ciri-cirinya orang yang saat ini apa sih, obsesi sama kamu itu ya. Dia benar-benar pernah melakukan sesuatu yang berulang kali, udah kamu ingetin nggak boleh gitu loh. Misalkan dia melarang kamu atau melarang orang-orang dekat dengan kamu gitu, dengan cara apa gitu lah ya, akhirnya kamu dijauhin gitu sama orang-orang. Akhirnya kamu tahu bahwa dialah orangnya ya, tindakan dialah yang membuat orang-orang di luar sana itu ngejauhin kamu. Akhirnya kamu ngejelasin ke dia, nggak boleh gitu loh, masa iya aku nggak boleh bermain atau berteman dengan si A, si B, si C kayak gitu. Kamu selalu ngomongin gitu ya, baik-baik dengan dia, tapi terus aja diulang sama dia, diulang lagi. Pasti dia akan menghambat orang-orang di luar sana untuk dekat dengan kamu. Atau misalkan dia pernah ketika masih dekat dengan kamu, dia juga pernah bermain atau dekat juga dengan orang lain. Bisa jadi ya. Kalau misalkan ini pasanganmu, bisa jadi dia tukang selingkuh. Ya, kalau ini adalah energi pasanganmu, ya, entah itu pacar, entah itu suami atau istri, dia ternyata berulang kali selingkuh. Aku lihat di sini energinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada situasi yang berulang. Nah, sebelum dia dipersilahkan oleh semesta untuk kembali lagi ke kamu, dia harus berubah dulu secara signifikan ya, karena ini death-nya reverse. Jadi mau nggak mau dia harus berubah secara signifikan untuk bisa memperkuat hubungan kamu dengan dia. Jangan lagi saling menyakiti, jangan saling mengecewakan lagi seperti itu ya. Karena ya ngapain terus-terusan memiliki hubungan yang justru malah saling menyakiti gitu loh. Ya kan nggak mau juga ya, setiap orang pasti nggak mau. Pasti salahnya itu lagi, pasti situasinya itu lagi gitu kan. Tersakiti lagi gara-gara itu lagi gitu kan. Maka dari itu dia harus berubah dulu secara signifikan. Kalau misalkan dia pasanganmu yang suka selingkuh, ya berarti dia nggak boleh lagi selingkuh ya. Dia harus hilangkan sifat addiction-nya, kecanduannya terhadap sesuatu ini ya. Apapun itu addiction-nya dia, itu harus dia lepaskan sebelum dia datang lagi ke kamu. Bahkan aku lihat saat ini dia kayak selain menutup diri, diemin kamu, menghilang dari kamu atau menjauh darimu, dia juga ternyata di sini tidak mengatakan sejujurnya tentang keadaan dia. Saat ini sebenarnya dia sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Entah apa, mungkin karir yang sulit kah, keuangan yang sulit kah, keluarga dia yang sulit kah, atau apapun. Aku lihat di sini ada kesulitan di hidup dia yang saat ini kalau aku lihat berat banget. Makanya di sini dia tidak mau menunjukkannya ke kamu, makanya dia juga tidak mau menunjukkan di media sosial gitu loh. Benar-benar menutup diri karena aku lihat di sini dia sedang mengalami kesulitan. Ya, dan ini juga lah yang mungkin akhirnya membuat kalian salah paham sama dia gitu, karena dia nggak apa itu namanya, nggak jujur, nggak terbuka sama kamu. Kenapa dia nggak jujur dan terbuka tentang keadaan dia sekarang sama kamu? Karena kalau aku lihat di sini
dia takut menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya. Takutnya kamu nanti tidak menerima keterbukaan dari dia, kamu justru malah akan kesal dengan dia, dengan keadaan dia, dengan kebohongannya, seperti itu, dengan apa yang dia tutup-tutupi, seperti itu. Kan dia di sini mau datang lagi ke kamu, jadi nggak mau lah ngebuat lebih kesal lagi dari ini, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, mungkin juga bisa jadi ada indikasi sekarang ini juga dia lagi ada pasangan. Ya, mungkin sebagian dari mereka ya, ini juga udah ada pasangan nih, ada Three of Swords ya, ada perselingkuhan gitu. Kalau misalkan kamu ini adalah pasanganmu ya, sebagian dari mereka ada yang sedang melakukan perselingkuhan juga gitu. Tapi di sini bottom of the deck-nya ada Three of Cups, yang mana kalau aku lihat saat ini ya, untuk bisa relax dari masalah kehidupan dia, masalah obsesi dia terhadap kamu, untuk menenangkan diri dia, di sini aku lihat ya dia lagi have fun sama teman-temannya. Cuman kadang-kadang kalau misalkan dia lagi have fun gini, dia suka kepikiran kamu. Ya, dia suka kepikiran kamu, dia pengen union lagi, bersatu lagi dengan kamu, ya, dia pengen kembali lagi dengan kamu. Cuman ya gimana? Situasinya belum tepat, waktunya belum tepat kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang lagi ke kamu. Ya udah, dengan cara apa? Melampiaskan rasa rindu dia. Ya udah, have fun dengan teman-temannya, stalkingin kamu. Ya diam-diam aja gitu, diam-diam aja. Kelihatannya dia kayak menghilang dari peradaban. Nah, toh kalaupun dia datang ke kamu, ya maksudnya toh kalau misalkan ini ya keadaan dia misterius gini, dia berharap kamu itu akan paranoid, kamu itu akan kecarian dia gitu. Karena ini memang taktik dia. Nah, bisa jadi taktik inilah ya yang sok dingin, sok pura-pura misterius, sok pura-pura nggak butuh kamu. Ini kan ini juga bisa jadi situasi yang sering dia lakukan sama kamu sebelum-sebelumnya. Ya, ketika sama kamu dulu, cara dia sama seperti ini. Pura-pura dingin, pura-pura cuek, pura-pura nggak butuh kamu. Padahal sebenarnya untuk membuat kamu paranoid atau membuat kamu kecarian dia. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya. Ini masih energi orang lama kalau aku lihat. Itu aja. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Virgo, ada Scorpio. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate, asalkan pembacaan ini ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada seseorang ini ya yang kita bacakan nih. Kok sama ya itu hurufnya? Oh ya, berarti ini pembacaan memang untuk kalian gitu ya. Oke, ini juga aku punya shio. Gimana kalau kita lihat dari shio-nya juga? Shio ini juga bisa jadi shio kamu atau shio dia ya. Kalian situasikan saja. Yang pertama ada shio ayam. Yang kedua ada shio kuda. Aku akan ngambil 6 shio aja ya. Shio macan. Shio kambing. Kalau misalkan ternyata di shio-nya nggak ada, di alfabetnya ada, di zodiaknya ada, ya udah it's okay, no problem. Ya nggak usah dibuat pusing. Dan shio kerbau itu ya. Oke, ya aku rasa cukup. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kelihatan nggak? Oh yes, kelihatan. Oke, ini ya kelihatan ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.